Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah novel dari manhwa yang berjudul The Regressed Son of a Duke is an Assassin. Ya, novel ini lumayan menarik dan juga ada cerita manhwanya. Jadi bagi kalian yang belum nonton atau baca manhwanya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Mimin jamin pasti bakalan sangat menarik. Nah lantas gimana keseruan dari ceritanya? Maka dari itu silahkan simak video ini sampai habis. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita mulai alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Oke, langsung saja kita masuk pada chapter pertamanya. Jadi judul chapter pertamanya yaitu Wahyu dan Kembalinya. Dalam kegelapan yang terang-terangan menyilaukan, Jennifer merasakan kehangatan berkilau yang memeluknya. Rasanya seperti tangan lembut yang mencubitnya dari mimpi buruk yang terus menghantuinya. Tetapi ketika dia membuka mata, dia sadar bahwa tidak ada kehangatan, hanya ada kegelapan gulita. Bibirnya kering, nafasnya juga terengah-engah, dan dia merasakan sebuah rasa sakit yang menusuk ke dalam tubuhnya, seperti kilat yang menyambar. Kenangan terakhir dari pertempuran berdarah terpampang di benaknya. Pertarungan melawan musuh-musuhnya yang menyebabkan dia hampir kehilangan nyawanya. Jangan mencoba apapun, hiduplah dengan nyaman dengan kehidupan yang telah diberikan kepadamu. Keluarga akan diurus oleh saudara-saudaramu. Jangan ambil pusing dengan apapun, itulah caramu bisa membantu keluarga. Kata-kata ayahnya menggema di telinganya. Ayah yang selalu menegaskannya untuk tetap hidup demi keluarga dan demi saudaranya yaitu Asel. Sebagai putra kedua, hidupnya selalu dipandu oleh kode etik keluarga. Menjadi bayangan dari saudaranya yang lebih tua dan pewaris keluarga yaitu Aselford. Bagi Cian, Asel bukan hanya kakaknya, tetapi segala-galanya. Hidupnya terikat dengan kesuksesan dan kejayaan dari Asel. Namun di tengah pertarungan hidup dan mati, saat dia hampir menyerah pada kematian, dia pun dihadapkan pada pengkhianatan yang tidak terduga. Saat darahnya memercik, Cian menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah para prajurit yang ingin menghabisinya, tetapi adalah saudaranya sendiri yaitu si Asel. Sudah cukup, Cian. Suara tegas namun lembut memecah ketegangan, dan di tengah kebingungannya, Cian melihat Asel, kakaknya yang selama ini dia puja dan dihormati, berdiri di hadapannya. Tetapi bukankah Asel adalah alasan dia berada di sini? Tepatnya di ambang kematian. Asel? Bisikan tergagap keluar dari bibir Cian saat matanya mencoba memahami kehadiran dari kakaknya. Tetapi kehadiran Asel bukanlah jawaban, melainkan lebih banyak pertanyaan baginya. Seperti mengapa kakaknya berada di sini? Apakah semua yang dilakukan selama ini berakhir dengan sia-sia? Dalam kebingungan yang melanda, Cian merasa seolah-olah tanah bergerak di bawah kakinya. Kehidupannya terasa seperti sebuah mimpi yang terus berputar-putar, tidak ada kepastian, hanya kebingungan yang mendalam. Dan kemudian saat dia memilih belah tiang jatuh dari tangannya, Cian menyadari bahwa ini mungkin adalah akhir dari segalanya. Tetapi apakah ini akhir dari segalanya? Ataukah ini hanya permulaan dari sesuatu hal yang baru? Sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri? Dalam kegelapan yang menyelimuti, Cian merasakan seseorang mengguncangnya. Dan kemudian terdengar suara Emily, yaitu pembantu setia dari keluarga Fur, memanggil namanya dengan penuh kekhawatiran. Dan di saat dia bangun dari mimpi buruk yang terus berputar-putar, dia menyadari bahwa hidupnya telah berubah, tidak lagi dalam keadaan yang dia kenal. Dan di tengah kebingungannya, dia pun bertanya-tanya kalau apakah ini akhir dari segalanya, ataukah ini awal dari sesuatu hal yang baru. Oke, lanjut kita masuk ke chapter kedua dari novel kali ini. Tanggal 1 Maret tahun 1985, di era kejadian, usia Jennifer adalah 10 tahun ketika dia mengalami kemunduran 27 tahun yang lalu karena dia dikhianati. Kembali ke masa lalu terasa sangat membingungkan. Apakah ini regresi waktu? Situasinya harus dipastikan dengan jelas. Dalam suasana yang hampa, Chen merasa tidak berdaya seperti anak berusia 10 tahunan. Mempetik bunga, mengukir daging, itu terasa begitu alami, seperti yang dia lakukan sejak dulu. Emily, yaitu pelayan setia, memberikan pandangan acuh tak acuh tentang Cian.
dia hanyalah anak nakal yang tidak berguna di rumah ini. Begitu katanya. Ini memperkuat keyakinan Qian tentang situasi saat ini. Menghadapi duel ilmu pedang dengan Krenz, putra Dukfer menimbulkan kenangan yang pahit. Qian sudah kalah dalam duel ini di masa lalu. Namun apakah dia bisa mengalahkannya di kehidupan kali ini? Di arena, Dukfer dengan harapan yang sulit dipahami menatap Qian. Bagaimana mungkin dia masih berharap kepada Qian setelah kekalahan sebelumnya? Dengan ledakan genderang, duel pun akhirnya dimulai. Krenz menyerang tanpa kesiapan, sementara Qian berhasil menghindar dan mengalahkan Krenz, bahkan menendang Krenz hingga Krenz pingsan. Kemenangan Qian mengejutkan semua orang. Tetapi menghadapi Krenz yang tidak berdaya, Qian merasa ada yang kurang. Dia ingin menunjukkan keberadaannya lebih jauh lagi. Maka dengan tegas, Qian pun menghantamnya hingga Krenz pingsan. Hening seketika menyelimuti arena. Kemenangan tak terduga dari Qian mengejutkan semua orang. Petugas duel menetapkan kemenangan dari Qian dan dia pun menang. Tetapi apakah ini awal dari perubahan ataukah hanya awal dari kebingungannya lebih mendalam? Lanjut kita masuk ke chapter ketiga. Pertarungan antara Chen, sang putra Duk yang dianggap tidak kompeten, dan pewaris keluarga bangsawan lainnya yaitu Krenz menjadi sorotan utama dalam pertunjukan tersebut. Meskipun sebagian besar penonton meragukan kemampuan dari Qian, terutama karena reputasinya yang kurang gemilang dalam seni bela diri, prediksi mereka berubah drastis ketika pertarungan dimulai. Dengan cepat, Qian pun menunjukkan keahlian yang luar biasa dengan cara menghindari serangan pedang Krenz dan dengan tenang mengalahkannya. Meskipun beberapa penonton terkejut dengan cara Qian berdiri tanpa pertahanan, sebagian besar kesatria yang terlatih mengetahui bahwa tindakannya itu adalah hasil dari kepekaan dan perhitungan yang luar biasa. Seperti ayahnya, yaitu Dukfer, Qian tampaknya memiliki bakat yang tersembunyi di balik citra yang tidak kompeten yang melekat padanya. Namun kemenangan Qian tidak hanya menjadi sorotan karena keahliannya doang, tetapi juga karena tindakannya yang tidak terduga setelah pertarungan. Sebagian besar penonton mengharapkan sikap santai yang biasa dari Qian, tetapi tindakannya yang tegas dan sedikit kasar setelah mengalahkan Krenz membuat beberapa orang bertanya-tanya tentang potensi perubahan dalam karakternya. Apakah kemenangan ini akan membuka jalan bagi Qian untuk menemukan tempatnya di antara keluarga para bangsawan, atau apakah sikapnya yang tidak terduga akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga? Saat suasana tegang semakin memanas selama makan siang, kehadiran Duchess Margaret, ibu dari Krenz, menambah lapisan ketegangan dalam situasi tersebut. Sang Duchess tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan menyalahkan Qian dengan keras atas kekalahan dari anaknya yaitu Krenz. Namun Qian menanggapi dengan tenang dan dengan dingin menolak keterlibatan dalam percakapan yang tidak sopan. Perlindungan yang diberikan oleh kesatria Eolken, seorang kesatria senior yang berada di bawah perintah langsung Duk, menambah keamanan dari Qian dan menunjukkan bahwa posisinya dalam keluarga bangsawan mungkin lebih kuat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dengan demikian, pertarungan di arena bukan hanya menandai kemenangan Qian dalam duel fisik saja, tetapi juga mengungkapkan lapisan-lapisan yang lebih dalam daripada hubungannya dengan keluarga bangsawan dan potensi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Oke, lanjut kita masuk ke chapter keempat. Oke, jadi di sini kita akan menceritakan tentang seseorang nih. Adipati Völuspher adalah sosok yang memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian wilayah barat kekaisaran, yang dikenal sebagai penjaga benua. Dia telah lama diakui sebagai pahlawan yang telah mengagalkan invasi iblis dengan kemampuan magis dan keterampilan diplomatik yang luar biasa. Namun di balik citra pahlawan yang gemilang, tersembunyi beban yang sangat berat. Keberhasilan Völuspher sebagai seorang pahlawan membuatnya terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir dari harapan dan juga tanggung jawab. Meskipun telah berusaha melindungi dunia dari ancaman iblis, dia harus melakukannya dengan tubuh fana yang sangat rentan, tanpa bisa melindungi dirinya sendiri. Untuknya, kehidupan sebagai pahlawan adalah kehidupan yang tak kenal lelah, tanpa manfaat bagi dirinya sendiri. Namun kehidupan seorang pahlawan tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga keluarga dari Vilius. Ketika putra bungsunya yaitu Qian mengunjungi Dukfer di kantor dengan penuh hormat setelah kemenangan dalam duel pedang, percakapan mereka memperlihatkan hubungan yang kompleks antara ayah dan anak. Dukfer, meskipun memiliki pengaruh yang besar, yang bahkan sang kaisar tidak bisa menandingi, adalah orang yang tidak bisa memiliki ambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Baginya, yang terpenting adalah perdamaian di benua itu. Namun dalam percakapannya dengan Qian, terungkap bahwa keinginan dari Duk untuk melihat keturunannya meneruskan warisan perdamaian tidak lepas dari obsesinya terhadap putra sulungnya yaitu si Acel. Percakapan itu juga menggali perasaan dari Qian tentang beban dan harapan yang dipikulnya sebagai anggota keluarga bangsawan.
Meskipun menghargai kepercayaan diri dari Qian, Dukfer mempertanyakan tindakan brutalnya setelah melakukan duel, mencerminkan kekhawatiran akan kekerasan yang tidak terkendali. Namun penjelasan Qian tentang kebutuhan untuk menundukkan lawan dalam duel demi menunjukkan keunggulan, bahkan jika itu berarti mematahkan harga diri lawan, memperlihatkan sisi kejam yang tak terduga dari Qian yang tidak selaras dengan sikap kekanak-kanakan yang dia tunjukkan sebelumnya. Di tempat lain, sebuah subplot mulai terungkap ketika seorang wanita misterius mengambil tindakan yang mengisyaratkan sesuatu yang besar dalam aliran kekuatan yang gelap. Dengan batu kabut yang menghilang dan kehadiran seorang anak kecil yang muncul dari kabut, rencana yang lebih besar daripada yang terlihat mulai terungkap. Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang perjalanan selanjutnya bagi Qian dan bagaimana dia akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar di masa depan nanti, baik dari dalam maupun dari luar kekaisaran. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 5. Setelah pertemuan dengan Duk, Qian pun segera melangkah kembali ke garis depan dengan tekad yang bulat. Mendapatkan izin untuk pergi ke sana memang bukan perkara yang mudah, tetapi dengan upaya dan negosiasi yang gigih, akhirnya Qian pun berhasil. Duk awalnya meragukan keputusannya untuk pergi ke tempat yang penuh dengan bahaya dan juga kengerian, dan memandangnya seolah-olah dia telah kehilangan akal sehat. Ya, tidak heran, memasuki wilayah yang dihuni oleh makhluk-makhluk mengerikan dan berdarah merupakan keputusan yang terbilang gila bagi kebanyakan orang. Namun terkadang, dianggap gila bisa menjadi sebuah berkah tersendiri. Wilayah barat kekaisaran yaitu Velias adalah satu-satunya tempat di seluruh benua yang dikenal sebagai garis depan. Disinilah pertempuran sengit antara manusia dan iblis berlangsung selama berabad-abad. Lembah Lamea yang merupakan bagian dari garis depan telah menjadi medan pertempuran yang tidak akan lelah. Tempat keberanian dan keputusan yang mengubah nasib diuji setiap harinya. Ini adalah tempat yang dimana bahaya menanti setiap sudut dan hanya orang-orang pilihan yang mampu bertahan hidup di sana. Emily masuk ke dalam ruangan dengan nafas yang terengah-engah, mengungkapkan kekhawatirannya atas rencana dari Qian. Dia mengetahui betul tentang bahaya yang menanti Qian di garis depan dan tidak bisa membayangkan mengapa Qian sangat ingin pergi ke sana. Tetapi bagi Qian, ini adalah langkah yang tidak terelakkan. Ayahnya menetapkan satu syarat, yaitu Qian harus memenuhi kualifikasi tertentu dalam waktu 1 bulan untuk bisa mendapatkan izin pergi ke garis depan. Rincian tentang kualifikasi ini masih misterius bagi Qian, tetapi dia harus mempersiapkan dirinya semaksimal mungkin dalam waktu yang terbatas. Ketika Alice, adik perempuan Qian, tiba-tiba muncul, ruangan itu penuh dengan kejutan dan kebingungan. Pertemuan mendadak ini membawa campuran emosi bagi Qian, dari kegembiraan hingga kebingungan. Alice dengan cemas dan tegas mempertanyakan keputusan dari Qian untuk pergi ke garis depan. Namun di balik kekhawatiran dan ketegasan itu, terdapat ungkapan kepedulian dan kasih sayang yang jelas terlihat. Pertemuan dari dua saudara ini menambah dimensi emosional pada cerita mereka, menghadirkan lapisan baru dalam hubungan keluarga yang kompleks. Oke, lanjut kita masuk kepada chapter ke-6. Alice Ver, putri sulung dari Dukfer, tumbuh dalam bayang-bayang pedang dan perintah ayahnya untuk bisa menjaga perdamaian. Bagi Alice, tugas tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari warisan keluarganya. Namun saat adiknya yaitu Qian tiba-tiba memutuskan untuk mengambil tanggung jawab meneruskan garis keluarga, Alice pun merasa tertekan. Bagaimana bisa seorang anak yang belum berpengalaman seperti Qian bisa menanggung beban yang begitu berat? Pertanyaan-pertanyaan itu mendera pikirannya saat dia mencoba mencari cara untuk bisa membantu adiknya itu. Dalam sebuah duel, Alice berharap bisa mengajarkan beberapa pelajaran kepada Qian, mempersiapkannya untuk beban yang akan dia hadapi di masa depan nanti. Namun apa yang terjadi membuatnya sangat terkejut. Qian dengan kemampuan yang tak terduga berhasil menahan serangan-serangan dari Alice dengan cukup baik. Meskipun awalnya dia frustasi, tetapi Alice kemudian menyadari bahwa adiknya mungkin saja memiliki bakat yang belum terungkap. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan duel mereka kemudian dihentikan oleh kehadiran seorang ksatria senior yang bernama Eulken, yang memperingatkan mereka akan bahaya serius yang dapat timbul dari pertarungan mereka. Meskipun pertarungan mereka dihentikan, pertanyaan tentang masa depan dan tanggung jawab Qian masih menggantung di udara. Bagaimana Alice dan juga Qian akan menghadapi tantangan yang menghadang di depan mereka? Apakah mereka mampu menemukan jalan mereka melalui beban-beban yang harus mereka pikul? Ini adalah saat-saat yang menentukan bagi kedua saudara ini, di mana pilihan-pilihan mereka akan membentuk jalan hidup mereka ke depannya. Oke, kita masuk pada chapter ke-7. Qian, seorang bangsawan muda yang telah kembali dari masa lalu, menerima hadiah dari adiknya Alice, dan hadiah tersebut adalah darah dari makhluk iblis yang bernama Hellhound.
Meskipun baunya tidak sedap dan terlihat menjijikan, Chen memutuskan untuk mengonsumsinya karena percaya bahwa darah iblis bisa meningkatkan kekuatan fisiknya. Setelah mengonsumsi darah tersebut, Chen pun memutuskan untuk pergi ke gunung di belakang rumahnya untuk berlatih. Gunung ini adalah tempat yang sering dia kunjungi di masa lalu untuk mencari kedamaian dan juga ketenangan. Nah, saat berlatih, Chen merasakan adanya konsentrasi energi mana di suatu titik tertentu di gunung tersebut. Dengan menggunakan kemampuannya, Chen pun menemukan pintu tersembunyi yang mengarah ke kuil bawah tanah yang sudah lama terlupakan. Di dalam kuil tersebut terdapat dua altar. Altar pertama memegang pedang suci Durandal yang memancarkan cahaya terang, sementara itu altar kedua memegang belati misterius yang memancarkan aura gelap. Pedang suci Durandal mengingatkan Chen pada pengkhianatan yang dia alami di kehidupan sebelumnya, sehingga dia pun merasa enggan untuk mendekati ataupun menggunakan pedang cahaya tersebut. Sebaliknya, belati gelap menarik perhatiannya karena aura misteriusnya. Saat Chen mengambil belati tersebut, kabut aneh pun mulai memenuhi ruangan, dan jiwa hitam seorang wanita pun muncul dari belati tersebut. Wanita ini mengklaim bahwa tubuh Chen sekarang telah menjadi miliknya. Namun Chen tetap tenang dan menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang mudah untuk ditakut-takuti. Dengan kecerdasannya, Chen pun berhasil mengatasi ancaman dari jiwa tersebut. Oke, lanjut kita masuk ke chapter ke-8. Pada tanggal 12 Agustus tahun 999 di era kejadian, pasukan iblis yang menduduki Belias akhirnya berhasil diusir. Namun moral pasukan sekutu sangat rendah dan juga ketegangan meningkat. Tidak mengetahui kapan serangan berikutnya akan terjadi, manusia pun mulai menyadari keterbatasan mereka dan memerlukan campur tangan dari ilahi. Mereka pun menemukan bahwa peninggalan yang dipenuhi kekuatan suci dari zaman kuno tersembunyi di seluruh benua, terutama pedang suci Durandal yang diberkati oleh Dewa Cahaya, Lumendel, yang sangat efektif melawan iblis. Qian secara kebetulan merasakan keinginan untuk mengunjungi gunung belakang mansion saat dia mengamati area sekitar Belias. Saat mencapai puncak gunung, dia pun merasakan aliran mana yang tidak normal yang berada di sekitarnya. Seolah ada sesuatu di bawah gunung yang menyerap energinya. Dengan rasa penasaran, Qian pun mengumpulkan orang-orang untuk menyelidiki dan juga menemukan kuil cahaya yang berisi pedang suci di bawah gunung. Meskipun pedang itu akhirnya diambil oleh Asel, Qian merasa beruntung telah menemukannya secara kebetulan. Nah, saat hendak menyelesaikan misinya dan kembali, Qian merasakan energi yang tak dikenal dari balik altar tempat pedang suci tertanam. Tertarik oleh energi tersebut, dia pun menemukan ruang kegelapan tersembunyi yang berisi pedang hitam. Kairam namanya, artefak suci lainnya yang menjaga keseimbangan dari dunia. Permata hitam pada gagangnya seolah memanggil Qian untuk menariknya keluar. Saat dia menghunus pedang tersebut, takdirnya pun berubah sekali lagi. Saat Qian berinteraksi dengan pedang itu, dia pun bertemu dengan wanita berambut hitam yang terhubung dengan Kairam. Meski wanita itu bukan organisme hidup, Qian mampu memegangnya, menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan khusus. Kairam yang mengenali aura Airu dari Qian terkejut dengan situasinya. Qian mengakui bahwa dia adalah penerus dari seorang bajingan yang dikenali oleh Kairam. Qian kemudian menunjukkan bahwa dirinya memiliki kekuatan dari Airu, yaitu sang dewa kabut hitam, yang memungkinkan dia mengendalikan Kairam. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Qian pun memerintahkan Kairam dan juga menegaskan kendalinya. Kairam yang awalnya ragu-ragu, akhirnya tunduk kepada Qian setelah menyaksikan kekuatannya. Qian mengambil permata dari pedang suci dan kemudian mulai menyimpannya, merencanakan sesuatu untuk di masa depan nanti. Qian menjelaskan bahwa dia adalah seseorang yang telah mati satu kali dan berhasil terlahir kembali, membawa serta kenangan dari masa lalunya. Kairam terkejut mendengar hal ini, tetapi Qian menunjukkan bahwa dia dipilih oleh Airu, yaitu sang dewa kabut hitam, sebagai bukti bahwa dia telah regresi. Qian akhirnya mengendalikan Kairam sepenuhnya dan melangkah maju dengan rencana baru yang penuh keberanian dan keyakinan. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 9. Pada suatu hari, di tempat yang sunyi, Qian pun bertemu dengan Kairam, pedang yang bersih jiwa seorang kesatria.
Kairam duduk di atas batu keras dengan sikap ceria, namun segera bertanya kepada Cian perihal kenapa Cian datang mencarinya. Cian di sini menjawab dengan datar. Dia berkata bahwa untuk memanfaatkannya. Kairam mengeluh bahwa dirinya seperti pisau dapur yang telah diabaikan. Cian menjelaskan bahwa membawa Kairam keluar saat ini tidak bijaksana dan hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Sementara itu, si Aulken, seorang kesatria yang menguasai Cian selama 24 jam, berada di kejauhan. Kairam kembali mengeluh lagi, mengatakan bahwa senjata yang tidak digunakan akan sepenuhnya berkarat. Cian menjawab dengan bercanda. Dia mengatakan bahwa Kairam seharusnya berbicara hal-hal yang baik di depan anak-anak. Kairam yang cemburu seperti seorang anak kecil meminta untuk segera dibawa keluar dan digunakan oleh Cian. Cian menenangkan Kairam dengan mengatakan bahwa dia akan digunakan saat mereka tiba di medan perang. Kairam akhirnya menghilang menjadi kabut dan kembali ke dalam belati di pelukan Cian. Cian pun kembali melatih ilmu pedangnya, mengingat bahwa waktu yang dijanjikan bersama ayahnya hanya tinggal 3 hari lagi. Dia merasa frustasi karena latihan yang dilakukan tidak terasa cukup untuk menghadapi uji coba yang akan datang kemudian. Nah, malam itu, Cian pun beristirahat sejenak dan berpikir untuk mencari rekan sparring. Dia pun memanggil Aulken sang kesatria yang muncul dari semak-semak dengan ekspresi terkejut. Cian pun meminta kepada Aulken untuk berdebat dengannya sekali saja. Awalnya Aulken bingung, tetapi akhirnya dia pun setuju untuk membantu Cian dengan hanya memblokir serangannya. Pertarungan antara mereka akhirnya dimulai dan Cian menyerang dengan penuh semangat. Aulken menerima semua serangan tanpa membalas, hanya fokus pada pertahanan. Setelah sekitar 10 menit, pertarungan pun berakhir dengan Cian merasa puas dan berterima kasih kepada kesatria Aulken. Namun sarung pedang Aulken rusak parah akibat serangan dari Cian. Cian kemudian bertanya kepada Aulken tentang ujian yang sedang dipersiapkan oleh ayahnya itu. Aulken meskipun tidak tahu pasti, menebak bahwa Duke mungkin mempersiapkan sesuatu yang lebih dari sekedar pertandingan sparring. Dengan rasa penasaran dan antisipasi, Cian pun menunggu hari yang dijanjikan. 3 hari pun berlalu dan hari ujian akhirnya tiba. Para kesatria datang untuk menjemput Cian dan membawanya ke sebuah hutan belantara. Di sana, Duke juga sudah menunggu. Cian menyapa Duke dan menyatakan bahwa dia siap untuk melakukan ujian. Duke di sini memberikan kesempatan terakhir bagi Cian untuk mundur, tetapi Cian tetap teguh pada keputusannya. Duke kemudian memerintahkan kepada para kesatria untuk mengeluarkan sesuatu yang besar dari penjara. Di dalamnya terdapat seekor anjing neraka atau Hellhound, makhluk kejam yang berasal dari jurang yang siap melahap Cian. Melihat ini, Cian berjuang untuk mempertahankan ketenangannya. Bibirnya gemetar saat menghadapi ujian yang telah disiapkan oleh ayahnya. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 10. Berderak, jeruji besi pun akhirnya terbuka dan Hellhound mulai menampakkan diri terikat dan beberapa rantai yang menahannya. Jika rantai itu dilepaskan, maka dia pasti akan menyerang Cian tanpa ragu-ragu. Duke dengan tegas menjelaskan kepada Cian bahwa Hellhound adalah makhluk dari alam iblis yang sangat kejam, namun bukan tantangan terberat di garis depan nanti. Dia memutuskan untuk menguji Cian dan melibatkan dia dalam pertarungan melawan Hellhound. Sebagai kesatria yang berpengalaman, Aulken menyaksikan ujian Cian dengan sangat takjub, menyadari bahwa kepercayaan diri dan kemampuan bertarungnya membuatnya layak untuk menjadi anggota di garis depan. Nah, saat pertarungan dimulai, Cian pun dengan berani menghadapi Hellhound. Meskipun menghadapi perlawanan yang kuat, Cian berhasil mengalahkan Hellhound dalam waktu yang singkat dengan keberanian dan keterampilan bertarungnya. Duke dengan bangga memberikan pujian kepada anaknya yaitu Cian dan mengizinkannya untuk bergabung dengan mereka di garis depan nanti. Namun, Cian masih merasa ragu tentang tangannya yang berdarah dan mempertanyakan apakah dia benar-benar layak untuk bergabung dengan garis depan. Setelah itu, ujian pun selesai. Cian merenungkan kembali pertarungan tersebut dan bertanya-tanya tentang perjalanan masa lalunya dengan Kairam. Kairam juga mempertanyakan tindakan Asel yang biarkan pedang sucinya direnggut oleh pemilik, pedang kematian Raja Iblis. Meskipun berhasil membunuh Raja Iblis, kehilangan Kairam membuat Asel merasa terpukul. Mereka berdua memastikan bahwa di masa depan nanti, mereka tidak akan mengorbankan satu sama lain dalam pertempuran yang datang. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 11. Matahari telah memunculkan sinar merah keemasan di ufuk timur,
menerangi langit dengan kehangatan yang kontras dengan tebing-tebing curam lembah Lamea. Qian dan Kairam yang sudah tidak sabar untuk berburu monster merasakan getaran energi kehidupan yang memenuhi udara di sekitar mereka. Namun meskipun terlihat sepi, Duke yang bijaksana memberikan peringatan keras kepada Qian bahwa bahaya selalu mengintai di lembah tersebut dan mereka harus tetap waspada. Saat pertempuran dengan makhluk ogre dimulai, para kesatria pun bersiap siaga di bawah komando dari Duke. Dalam waktu singkat, para pemimpin dan prajuritnya menyelenggarakan posisi bertahan yang kuat dan mulai operasi pemusnahan. Serangan para ogre yang rakus dan ganas berhasil ditahan dengan berbagai strategi yang cermat dan dengan keahlian yang tak terbantahkan. Para kesatria berhasil musnahkan ancaman tersebut. Namun, meskipun Qian berada di garis belakang, di luar cakupan pertempuran langsung, dia merendungkan peran dan posisinya di garis depan nanti. Sementara itu, untuk pelayannya yaitu Emily, pelayan pribadi Qian, juga mempertimbangkan kehadirannya di tengah-tengah pertempuran. Meskipun awalnya dia ragu-ragu, dengan dukungan dan kepercayaan Qian membuatnya mantap untuk bisa bertahan. Setelah pertempuran usai, suasana pun kembali tenang di camp tersebut, dan Qian kembali ke baraknya untuk beristirahat sejenak sebelum memulai aktivitas malamnya yang rahasia. Meskipun malam telah tiba, energi dan antisipasi masih terasa di udara, yang menandakan bahwa lembah Lamea tidak pernah benar-benar tertidur. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 12. Qian pun menggunakan kemampuan seni bayangan untuk meluncur di udara, menyelinap ke dalam sebuah lembah yang gelap. Nah, saat dia mendarat, dia pun segera disambut oleh gerombolan anjing neraka atau Hellhound yang haus akan darah dari Qian. Dengan kecepatan dan keahlian bertarungnya, Qian mampu mengalahkan mereka tanpa kesulitan yang berarti. Namun keberadaan yang lebih menakutkan lagi muncul setelahnya, yaitu cacing kematian, predator puncak lembah Lamea. Saat Kairam dan Qian memperhatikan makhluk itu, mereka menyadari bahaya yang mengintai. Dengan refleks yang cepat, Qian pun berhasil menghindari serangan tajam dari cacing tersebut. Namun pertarungan melawan makhluk iblis tingkat tinggi seperti cacing kematian bukanlah hal yang sangat mudah. Sementara itu, di sebuah gerbong lain, seorang putri kerajaan memikirkan seorang ksatria muda yang bernama Qian Ferd, yang juga berada di garis depan. Namun di tengah ketidakpastian, rasa ingin tahu dan ketertarikan terhadap nama Qian ini mengisi pikirannya sebelum akhirnya putri itu tertidur. Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya, Qian pun berhadapan dengan Deathworm atau cacing kematian, makhluk mengerikan yang terus bersembunyi di bawah tanah. Meskipun tidak bisa menangkapnya pada percobaan pertama, Deathworm atau cacing kematian tidak menyerah dan terus mencoba menyerangnya dari arah bawah. Qian menyadari pergerakan makhluk tersebut dan dengan cepat menyesuaikan dirinya. Dia terbang ke udara tepat pada waktunya untuk menghindari serangan dari mulut Deathworm yang dipenuhi dengan tonjolan lidah yang menjijikan. Dengan serangan cepat menggunakan pedangnya, dia pun berhasil melukai lidah dari Deathworm, memaksa makhluk itu untuk mundur ke tanah. Namun, Qian merasa ada yang aneh dengan kemunculan Deathworm di tempat itu, yang dimana itu dekat dengan benteng para kesatria. Kairam, pedang iblis yang bisa berbicara, mengungkapkan bahwa bau darah monster yang dia konsumsi membuatnya menjadi mangsa yang menarik bagi makhluk seperti Deathworm. Setelah beberapa pertukaran pendapat dengan Kairam, Qian memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuh dari pedang iblis tersebut. Dengan menggunakan teknik manifestasi pedang iblis, dia pun mengizinkan Kairam untuk mengambil alih tubuhnya buat sementara waktu, memberikan kekuatan yang luar biasa yang melampaui batasan manusia biasa. Deathworm kembali menyerang lagi, tetapi Qian kali ini sudah siap. Dengan teknik pedang yang disebut dengan pedang kabut, 8 kelopak bunga berkibar, dia pun mengeluarkan 8 serangan pedang yang memotong tubuh Deathworm menjadi 8 bagian. Kekuatan pedang iblis ini dengan mudah menghancurkan makhluk yang sebelumnya tidak bisa ditembus oleh kekuatan manusia biasa. Para kesatria yang mendekati tempat kejadian tersebut nampak terkejut melihat mayat Deathworm yang sudah terpotong-potong. Aroma terbakar yang aneh telah mengisi udara, mengingatkan mereka pada makhluk dari alam iblis. Meskipun mereka penasaran, tetapi mereka tidak bisa memastikan siapa atau apa yang telah membantai makhluk tersebut. Dukfer yang datang terlambat merasa familiar dengan kehadiran misterius yang muncul di depan mereka. Namun sebelum dia bisa memastikan identitasnya,
Sosok tersebut menghilang ke dalam kegelapan. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 14. Pagi hari telah tiba. Langit diwarnai dengan warna merah seperti biasanya. Meskipun terasa agak gelisah untuk menyebutnya pagi, bukankah aneh jika tidak ada yang mengatakan sebaliknya? Ada perasaan yang tidak jelas yang samar-samar pada hari ini. Ya, tidak seperti biasanya. Ini seperti bangun sehari setelah minum banyak dan merasa pusing dan juga kebingungan. Cian terbangun setelah malam yang cukup panjang. Dia kemudian mulai memeriksa Kairam, pedang iblisnya, yang kondisinya terselip di bawah bantal. Kairam tidur dengan nyenyak setelah semua kekacauan tadi malam. Cian teringat bahwa dia telah menggunakan manifestasi kabut hanya untuk mengalahkan satu Deathworm saja. Ya, monster yang cukup berbahaya. Dan itu mengonsumsi sebagian darahnya. Jika ini terjadi pada sebulan yang lalu, maka organ dan pembuluh darahnya mungkin saja akan pecah. Di luar, terdengar suara gemerisik. Cian buru-buru membuang mayat Deathworm semalam, dan kini perkemahan pun penuh dengan aktivitas. Emily masuk membawa seikat bahan, mengomentari betapa nyenyaknya Cian tidur. Cukup tentang itu. Ada keributan apa di luar? Tanya Cian. Emily menjelaskan bahwa mereka menemukan tubuh monster tingkat tinggi di depan pintu masuk lembah Lamea, yang membuat para kesatria sibuk memeriksa ulang fasilitas keamanan. Namun Cian tetap tenang, karena dia telah menggunakan teknik seni bayangan, yaitu teknik penyamaran, untuk menyembunyikan identitasnya. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu tentang siapa dia sebenarnya. Nah, tiba-tiba terdengar suara dari luar barak. Apakah Tuan Chen ada di sini? Ini adalah kesatria penjaga Aulken. Cian mempersilakan Aulken buat masuk, yang datang untuk mengawalnya sesuai dengan perintah dari Duke. Aulken memberitahu Cian bahwa Duke ingin berbicara dengan Cian tentang kunjungan keluarga kekaisaran yang dijadwalkan pada sore ini. Cian pun segera bersiap dan mengikuti Aulken ke kediaman Duke. Setelah mereka berdua telah sampai, ayahnya yaitu Dukfer menyambutnya dan menanyakan tentang kehidupannya di garis depan. Cian menjawab bahwa dia belajar banyak setiap hari dan berharap bisa menjadi sosok yang berguna di sana pada suatu hari nanti. Dukfer kemudian mulai menjelaskan kepada Cian bahwa Kaisar Dione dari Kerajaan Usif Agung dijadwalkan mengunjungi garis depan dan meminta Cian untuk menjaga Putri Arin Severlerus, putri kelima kekaisaran. Cian tentunya terkejut dengan permintaan tersebut, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Dia menyadari bahwa menjaga Putri Arin mungkin saja akan menghubungkannya dengan masalah besar di masa depan nanti. Namun untuk saat ini, dia memutuskan untuk mengikuti perintah dari ayahnya itu. Saat keluarga kerajaan tiba di gerbang perbatasan, Dukfer menyambut mereka dengan penuh hormat. Kaisar Dione Severlerus terlihat mengesankan dengan pakaiannya yang siap untuk berperang. Setelah berbasa-basi, Kaisar memperkenalkan Putri Arin kepada si Cian. Cian dan Putri Arin saling memandang, dan meskipun Cian merasa cemburu, dia berusaha untuk tetap tenang dan menjaga sikap-sikapnya. Dengan senyum misterius, Cian melangkah keluar, siap untuk menghadapi tugas barunya. Dia tahu bahwa banyak hal yang perlu dia khawatirkan, tetapi untuk saat ini, dia akan fokus menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya. Oke, lanjut kita ke chapter 15. Putri Arin Severlerus, putri kelima kekaisaran Usif, adalah anak bungsu kaisar. Meski berada jauh dari garis suksesi tahta, dia tidak puas dengan kehidupan tanpa ambisi. Arin merasa bertanggung jawab sebagai anggota keluarga kerajaan dan juga kekasih dari kaisar. Namun pandangannya sesekali membuat orang di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Beberapa orang mencurigai dia bahwa dia berambisi untuk naik tahta atau terpengaruh oleh faksi pemberontak. Arin sering mendengar nasihat untuk tidak bertindak dari abdi dalam, bangsawan bahkan dari kaisar sendiri. Namun dia menolak untuk menjalani kehidupan yang nyaman hanya karena dialah yang termuda. Dia memutuskan untuk membuktikan dirinya, bahkan meminta izin secara pribadi kepada kaisar untuk pergi langsung ke garis depan. Meskipun awalnya permintaan dia ditolak, tekadnya yang kuat membuat kaisar mengalah dan mengizinkannya untuk ikut serta ke garis depan. Sebagai seorang putri, Arin merasa wajib mengkhawatirkan keamanan negara dan berkontribusi pada perdamaian benua. Dia merasa telah tumbuh dewasa dan terus berusaha menjadi putri yang lebih baik. Namun pertemuannya dengan Cianfer, putri bungsu dari Dukfer, mengubah segala-galanya. Cian yang awalnya dianggap tidak kompeten, berhasil mendapatkan pengakuan dari patriark melalui usahanya sendiri. Ketika bertemu dengan Cian yang menunjukkan sikap percaya diri di hadapan kaisar, Arin seketika merasa takjub.
Meskipun Qian terlihat seperti anak lelaki berumur 10 tahun lainnya, aura kedewasaan yang dipancarkannya membuat Arin merasa terasing dan cemburu. Meskipun Arin juga berusaha setiap hari untuk meningkatkan dirinya, kehadiran Qian membuatnya merasa tidak adil. Dalam perjalanan kaisar yang berlangsung lancar, Arin pun nampak terpesona dengan pemandangan di garis depan. Ketika mereka tiba di tebing kering, Arin bertanya kepada Qian tentang sungai darah yang berwarna merah karena cairan tubuh dari para monster. Keingintahuannya membuat Qian menjelaskan bahwa sungai tersebut menghubungkan saluran utama lembah Lamea dan mengarah ke alam iblis. Ketika sinyal kemunculan monster muncul, Duke memprioritaskan keselamatan dari kaisar, tetapi Kaisar Dione ingin bertarung sendiri. Dengan cepat, para kesatria pun mengikuti perintah dari Dukfer untuk memusnahkan monster. Arin yang bingung kemudian bertanya kepada Qian tentang situasi tersebut. Meskipun mereka disarankan untuk mundur, tapi Arin bersikeras ingin mengamati pertempuran sebagai putri kekaisaran. Qian dengan tegas memperingatkan Arin tentang bahaya yang ada dan tanggung jawab yang harus dia emban. Setelah memperingati sang putri, Qian pun segera menuju lokasi kejadian untuk memenuhi tugasnya. Oke, lanjut kita ke chapter 16. Situasi ini terselesaikan lebih cepat daripada yang diharapkan. Makhluk iblis yang muncul adalah siput besar, sejenis makhluk iblis tingkat menengah berbentuk siput raksasa yang hidup di kawasan hutan terpencil di bagian barat. Siput-siput ini mengeluarkan cairan asam berkonsentrasi tinggi yang dapat melurutkan kulit saat bersentuhan, serta mengeluarkan bau menyengat jika tidak segera ditangani. Nah, oleh karena itu, pengendalian dini sangatlah penting. Di bawah komando dari Dukfer, operasi pemurnian pun akhirnya dilakukan, berhasil menghilangkan siput besar dan mencegah penyebaran kontaminasi. Dengan bantuan tambahan dari tentara kekaisaran, tugas ini pun diselesaikan lebih lancar. Kaisar Dione menyurungkan pedangnya sambil tertawa kecil. "Aku tidak merasa semudah dulu," katanya. Dukfer yang berada di dekatnya mengingatkan sang kaisar untuk kembali ke belakang setelah tugasnya telah selesai. Kaisar Dione bertanya tentang keselamatan putrinya. Para kesatria memberitahunya bahwa sang putri telah mundur dengan aman tanpa ada masalah satupun. Dengan lega, Kaisar memutuskan untuk segera menuju ke tempat putrinya telah menunggu. Arin sang putri menyambut Kaisar dengan senyum lega di kam belakang. Meskipun lega melihat ayahnya tidak terluka, tetapan Arin terhadapnya penuh dengan rasa jijik yang meningkat. Tetapan yang menandakan persahabatan yang berubah menjadi kebencian. Ketika keributan mereda, matahari pun mulai bergeser ke ufuk barat. Dukfer mengusulkan agar Kaisar kembali ke Velias, tetapi Kaisar memutuskan untuk menghabiskan satu malam di kamp belakang. Meskipun bermalam di garis depan berbahaya, Kaisar menegaskan bahwa dia tidak membutuhkan perawatan mewah dan ada hal yang perlu dibicarakan. Nah, pada malam itu, Kaisar dan Duke pun berbincang sambil menikmati minuman. Pembicaraan mereka beralih ke putra Duke, yaitu Qian, yang dipuji langsung sama Kaisar. Namun, Kaisar kemudian mengungkapkan kekhawatirannya tentang insiden pembunuhan yang menargetkan bangsawan korup di seluruh kekaisaran. Dia mencurigai keterlibatan pengikut kabut hitam. Kaisar kemudian meminta kepada Duke untuk melindungi putri Arin jikalau sesuatu hal terjadi kepadanya, memastikan bahwa putrinya bisa hidup sebagai warga sipil biasa. Di tempat lain, hujan deras mulai turun saat malam tiba. Di dalam barak, Emily bertanya kepada Qian tentang pengalamannya mengawal sang putri. Emily kecewa dengan sikap dari Qian yang acuh tak acuh. Qian kemudian bersiap untuk keluar berolahraga meskipun masih hujan. Tetapi langkah kaki yang mendekat membuatnya berhenti. Putri Arin tiba-tiba saja muncul di depan pintu baraknya, meminta untuk berbicara berduaan dengan Qian. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 17. Kaisar Usif dari kekaisaran yaitu Dione Severlerus memiliki dua orang istri. Yang pertama adalah Diana Quetzal, permaisuri pertamanya yang telah meninggal. Dan permaisuri saat ini adalah Cassandra Nepelis, putri kelima yang dikenal sebagai keturunan Marquisate yang telah jatuh. Sebenarnya adalah putri dari seorang selir. Meskipun diakui secara pribadi oleh sang kaisar, dia tidak mendapat perlakuan yang sama dengan saudara-saudaranya. Dia dikeluarkan dari istana karena adanya konflik internal, dan dia meninggal tanpa pencapaian yang berarti. Qian yang telah ditinggal di sini sejak sebulan bersama seorang pembantu, terlibat dalam percakapan dengan seorang putri, yang tiba-tiba saja dipotong oleh kehadiran tanggapan acuh dari Qian sendiri. Arin, sang putri, ingin minta maaf atas perilaku tidak pantasnya sebagai seorang putri. Namun Qian juga minta maaf atas segala kekasarannya. Saat percakapan berlanjut, Arin mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan berbagai pengalaman sebelum mendaftar di akademi.
Chen bertanya mengapa dia datang ke garis depan, dan Arin nampak ragu-ragu. Sebelum akhirnya dia pun menyampaikan keinginannya untuk berguna bagi negara sebagai seorang putri. Qian tanpa menunjukkan kepentingan yang besar, memasang penghalang privasi untuk percakapan mereka berdua, menjaga privasi pembicaraan mereka berdua dari orang lain. Arin di sini menyatakan keinginannya untuk berkontribusi kepada kekaisaran, tetapi Qian malah meragukannya, mengingat realitas keras kehidupan dari kekaisaran. Dia menyarankan agar Arin mengambil tahta jika benar-benar ingin berguna bagi negara. Nah, saat suara alam monster tiba-tiba saja terdengar, mereka pun mendapatkan kabar bahwa monster telah menyerang dan Arin harus segera mengungsi. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 18. Dukfer merespon dengan cepat saat suara kembang api memecah tengah malam, mengganggu kedamaian malam dimensinya. Dalam sekejap, dia pun sudah keluar bersama dengan Eulken, salah satu kesatria penjaga setianya. Mereka berdua berlari menuju sumber kehebohan. Mereka berusaha mencari tahu tentang apa yang telah terjadi. Saat Eulken melemparkan serangan troll di dekat camp, Dukfer segera menyadari seriusnya situasi. Dia pun bertanya kepada prajuritnya mengenai jenis troll apa yang mereka hadapi saat ini. Dan Eulken menjawab bahwa troll yang muncul adalah troll tingkat rendah hingga tingkat menengah. Tetapi sepertinya ada beberapa iblis yang berada di tingkat tinggi juga. Mengikuti di belakangnya, Kaisar Dione akhirnya muncul, bersenjata lengkap dan siap untuk bertempur. Kehadirannya menambah kepercayaan diri, tetapi wajahnya yang memerah menunjukkan pengaruh alkohol yang mungkin sedang dirasakan saat ini. Meskipun Dukfer meminta evakuasi segera, Kaisar Dione justru memilih untuk bersiap-siap untuk bertempur. Dengan anggunnya, dia pun mulai membaca mantra perlindungan, mempersiapkan pasukan untuk pertempuran yang akan datang. Sementara itu, kesatria penjaga yang setia kepada Dukfer bergerak dengan sangat cepat, mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi ancaman yang semakin dekat. Namun ketika getaran yang tidak dikenal dirasakan dari bawah tanah, ketegangan di antara mereka menjadi semakin meningkat. Troll, iblis tingkat tinggi alangkah, muncul di depan mereka. Dukfer dan Kaisar Dione segera menyadari bahwa situasi menjadi lebih serius daripada yang mereka perkirakan. Dalam usaha untuk melindungi Putri Arin, yang mereka tahu berada di perkemahan, mereka pun memobilisasi pasukan mereka. Namun dalam kekacauan yang sedang berlangsung, Qian, pendamping setia dari Putri Arin, dengan cepat mengambil alih situasi. Dengan keberanian dan keputusan yang tegas, mereka berdua berusaha melindungi sang putri dari ancaman yang semakin mendekat, membawa pertarungan itu ke tingkat yang lebih intens lagi. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 19. Di bawah malam yang penuh gemuruh, wajah troll yang mengerikan dengan anggota tubuhnya yang terputus akhirnya jatuh ke tanah. Dukfer menyaksikan dengan cermat saat seorang kesatria dengan keahlian dan ketenangan yang luar biasa menggorok leher troll tersebut, membuatnya terkapar seperti boneka kain. Cairan hijau kental mengalir keluar dari luka, menambah bau busuk yang mengganggu. Dengan naluri yang tajam, kesatria itu menelan darah dari troll tersebut, menguji rasanya yang pahit dan juga menjijikan. Meskipun rasa darah monster itu tidak enak, tetapi ada sesuatu hal yang memaksanya untuk mencicipinya sekali lagi. Sang kesatria memotong lengan troll lainnya, menengguk darah yang mengalir deras, dan dengan tenang menelan cairan tersebut. Rasanya sangat aneh, berbeda dari darah iblis tingkat rendah yang sudah pernah dia cicipi sebelumnya. Namun kesadaran dia segera datang bahwa mayat troll tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dalam hujan yang deras, membakar mayat itu menjadi tugas yang mustahil. Setelah berpikir sejenak, kesatria itu pun memutuskan untuk membuang mayat troll itu ke dalam sungai darah yang deras. Dengan kekuatan dan keterampilannya yang luar biasa, dia pun mengangkat potongan tubuh troll yang berat dan melemparkannya ke dalam arus sungai yang deras. Sambil duduk di tepi tebing, kesatria itu nampak merenung. Dia tidak bisa berhenti memikirkan tentang sang putri. Meskipun dia menyangkal kekhawatirannya, Kairam, pendamping setianya, mengganggu pikirannya dengan beberapa pertanyaan. Tetapi kesatria itu tetap fokus pada tugasnya. Dia tahu bahwa nasib sang putri dan takdir kekaisaran bergantung pada keputusan dan tindakannya. Nah, di saat yang sama, Dukfer dan pasukannya bertempur melawan para iblis. Dengan serangan yang dipenuhi oleh kekuatan cahaya, mereka pun berhasil mengalahkan troll demi troll. Tetapi ekspresi Dukfer nampak tetap tegang. Pertemuan dengan 5 iblis tingkat tinggi dalam waktu singkat bukanlah sebuah kebetulan. Kaisar Dione dengan wajah penuh kekhawatiran juga berada di medan perang
berharap putrinya masih bisa selamat. Di tengah kekacauan itu, Putri Arin muncul bersama dengan para kesatria kekaisaran. Kaisar Dione merasa lega melihat putrinya masih aman, meskipun tindakan Arin yang meninggalkan camp itu membuatnya marah. Dengan penuh penyesalan, Arin pun meminta maaf kepada ayahnya, dan Kaisar menerima permintaan maafnya tanpa teguran lebih lanjut. Namun situasi menjadi lebih tegang ketika Qian, yaitu pelindung setia Putri Arin, belum ditemukan sama sekali. Sang putri dengan penuh emosi memohon kepada ayahnya dan Dukfer untuk menyelamatkan Qian. Meskipun Kaisar berusaha untuk mengendalikan situasi, Dukfer dengan tegas memutuskan untuk melanjutkan operasi dan memastikan keselamatan putrinya lebih dulu. Arin merasa tidak berdaya dan putus asa, tetapi dia tidak mempunyai pilihan selain mematuhi perintah ayahnya atau sang kaisar. Nah, tiba-tiba angin pun bertiup kencang, membawa bayangan yang tidak dikenal di atas langit. Semua orang di tanah menatap ke arah makhluk itu, dan Arin mengenali sosok yang tergantung di kakinya. Itu adalah Qian yang berhasil selamat dari pertempuran melawan para iblis. Kelegaan dan kebingungan meliputi hati Arin di saat dia melihat penyelamatnya datang dari langit. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 20. Di tengah badai, seekor naga agung muncul di langit, mengejutkan semua orang yang melihatnya. Tubuhnya yang besar seperti ular, cukup besar untuk menelan sebuah rumah. Dengan cakar tajam seperti belati dan tanduk hitam yang memancarkan aura dingin, membuat semua orang terbelalak tidak bisa berkata-kata, termasuk para kesatria dan juga sang Duk. Willius mengonfirmasi bahwa naga tersebut adalah naga iblis, yaitu makhluk yang sangat langka dan biasanya tidak terlihat di benteng mereka. Naga iblis itu nampak dalam kesakitan, berputar-putar di atas langit. Putri Arin kemudian menunjuk sesuatu yang tergantung di pergelangan kaki naga itu, yang ternyata itu adalah Qian, putra sang Duk. Ini mengejutkan semua orang karena Qian seharusnya mengevakuasi sang putri dan memikat para monster sendirian. Namun kini dia terlihat terbang bersama dengan naga tersebut. Duk menyadari situasi ini, memutuskan untuk mulai bertindak. Dengan mengeluarkan sejumlah besar mana, dia pun menciptakan 5 pedang bercahaya dengan sihir elemen cahaya tingkat 8 yang disebut dengan pedang kekosongan surgawi yang diarahkan kepada naga tersebut. Qian yang berada di kaki naga itu merasa bingung dan menyadari bahwa situasinya sangatlah berbahaya. Namun dia tidak punya banyak pilihan selain berusaha untuk bertahan. Saat 5 pedang bercahaya diarahkan pada naga, naga itu berusaha menghindar, tetapi satu pedang berhasil menusuk kakinya, yang membuat naga itu pun berteriak kesakitan. Akibatnya, Qian pun terjatuh dari kaki naga itu dan menjadi pengembara tak berdaya di udara. Di tengah-tengah kejatuhannya, Qian melihat anak sungai dari sungai darah dan memutuskan untuk jatuh ke sana. Dengan pikiran yang tenang, dia pun memutar tubuhnya dan bergerak menuju ke pusat sungai, menyelamatkan dirinya dari kematian yang pasti di darat. Sementara itu, di tempat lain, Velkarion, yaitu sesosok iblis yang kuat, melihat naga iblis terbang dari arah lembah Lamea. Dia merasa ada sesuatu hal yang aneh, seolah ada aura yang familiar namun asing di lembah tersebut. Setelah merasakan dorongan kuat untuk pergi ke sana, dia pun memutuskan untuk membatalkan rencananya dan menuju ke lembah itu, diikuti oleh iblis paruh baya yang bernama Rogers, yang mengingatkan Velkarion untuk tidak menghancurkan apapun. Velkarion dengan mata yang memerah karena kegembiraan, membentangkan sayap hitamnya, dan dia pun terbang menuju lembah, meninggalkan Rogers yang hanya bisa berharap tuannya bisa kembali dengan selamat. Oke, lanjut kita ke chapter 21. Di rumah besar keluarga kerajaan yang terletak di Velias, Putri Arin baru saja tiba setelah menyeberangi perbatasan dengan pengawalan dari para kesatria kekaisaran dan juga bala bantuan. Hari itu terasa begitu panjang. Dari sore hingga fajar, tubuh dan pikirannya benar-benar sangat lelah. Namun matanya letih seakan tidak bisa terpejam sedikit pun. Ketukan lembut kemudian terdengar di pintu kamarnya, dan Arin meminta orang itu untuk masuk. Seorang wanita dengan wajah tegang membuka pintu dengan lembut, dan dia adalah Emily atau pelayannya Qian. Di sini Emily pun mohon maaf kepada sang putri, dan Arin mempersilakannya masuk dengan segera ke kamarnya, meminta maaf karena telah memanggilnya secara tiba-tiba. Meskipun Emily terlihat sangat tegang, dia menyatakan rasa terima kasihnya atas panggilan itu, dan Arin merasa bingung melihat reaksi Emily yang begitu gugup dan bersyukur hanya karena dipanggil olehnya.
Dengan perasaan yang canggung, Arin berusaha minta maaf kepada Emily atas segala kerepotan yang telah terjadi. Emily segera membantah, mengatakan bahwa yang seharusnya minta maaf adalah para bajingan kasar yang mengganggu mereka pada saat itu. Putri Arin di sini merasa sangat bersalah karena telah menempatkan tuannya yaitu Qian dalam bahaya. Emily mencoba meyakinkan Arin bahwa tuan mudanya masih hidup dan sehat. Meskipun situasinya terlihat suram, dia berbicara dengan keyakinan yang tulus yang membuat Arin sedikit tenang. Emily kemudian menceritakan perubahan drastis yang terjadi kepada Qian sejak sekitar 2 bulan yang lalu setelah duel pedang dengan tuan muda keempat. Nah, setelah duel itu, Qian yang dulunya nampak putus asa dan tidak diperhatikan, tiba-tiba saja menunjukkan kemampuan yang luar biasa yang tersembunyi selama ini. Perasaan Arin mulai melunak saat dia mendengar keyakinan Emily yang kuat terhadap tuannya itu. Dia berharap bisa segera melihat Qian lagi. Namun kenyataan yang kejam membuat Arin tidak bisa sepenuhnya tenang. Dia hanya bisa berharap mati-matian agar bisa melihat wajah Qian lagi. Sementara itu di tempat lain, Qian berjuang untuk bertahan hidup. Dia merangkak ke tepi sungai, merasakan manisnya udara segar setelah perjuangan yang melelahkan di sungai darah. Meskipun keadaan sekitar tampak mengerikan, bagi Qian, itu adalah tempat paling nyaman saat ini. Setelah berhasil naik ke tepi sungai, Qian pun memeriksa kondisi pedang iblisnya, yaitu Kairam, yang terlihat berbeda dari biasanya. Kairam tampak kesal dengan situasi yang dihadapi oleh mereka berdua. Qian membersihkan pedangnya dengan air murni, mencoba untuk membuat Kairam merasa lebih baik. Mereka menyadari bahwa mereka berada di alam iblis, yaitu sebuah tempat yang penuh dengan bahaya. Meskipun kelelahan, Qian tahu bahwa dia harus segera bergerak dan mencari jalan keluar dari tempat ini. Ketika dia mendengar suara anjing neraka atau Hellhound mendekat, dia pun siap untuk bertarung dan bertahan hidup. Saat Qian berjuang melawan Hellhound, dia mendengar suara yang dikenalinya. Seorang pria dengan senyuman cerah muncul di hadapannya, mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Iblis Velkarion, yaitu makhluk terkuat di alam iblis. Qian terkejut melihat musuh lamanya berdiri di depannya, dan dia menyadari betapa berbahayanya situasi dia saat ini. Oke, lanjut ke chapter 22. Raja Iblis Velkarion. Semua yang menyaksikan pertarungan Velkarion melawan Legiun Iblis sepakat bahwa kehadirannya adalah kumpulan semua kejahatan di dunia. Makhluk yang sepenuhnya menolak emosi, pemberian Tuhan Pencipta kepada semua makhluk hidup. Dan juga kehadirannya melampaui segala gambaran negatif, menanamkan rasa penolakan yang tidak terduga. Bahkan seorang yang telah membuat kontrak dengan Tuhan merasakan ketakutan saat bertemu dengan iblis ini. Makhluk yang bahkan mungkin ditakuti oleh Tuhan itu sendiri. Detak jantung Qian mencerminkan ketidakstabilan pikirannya saat ini. Namun di lain sisi, Velkarion mendesak untuk memberikan tanggapan. Namun Qian tetap tidak responsif. Velkarion mempertanyakan apakah Qian itu bisu atau tidak bisa memahami ucapan yang dia keluarkan. Padahal dia mengerti setiap kata dengan sempurna. Velkarion kemudian mulai melompat dari sisi tebing, mendarat dengan ringan di hadapannya Qian, mengomentari keberaniannya yang luar biasa untuk seorang anak yang baru berusia 10 tahunan. Saat Velkarion mendekat, kenangan masa lalu membanjiri pikiran Qian. Sensasi menghadapi yang terkuat, perasaan meluap-luap yang membuatnya ingin mencurahkan segalanya hingga tak mempertimbangkan konsekuensinya. Dia dengan hati-hati memasuki posisi bertahan, membuat Velkarion tertawa terbahak-bahak. Namun tawa itu berhenti ketika jarak mereka berdua hanya beberapa langkah saja. Meskipun tampak tidak terlihat oleh mata telanjang, batas lingkaran merah telah terbentuk di sekeliling Qian, sebuah wilayah pedang pembunuh yang telah dia rancang. Velkarion kembali tersenyum, mengakui potensi tak terbatas dari manusia. Energi yang luar biasa melonjak dari tubuh Velkarion, mengundang Qian untuk langsung bertarung. Qian yang telah hampir kehabisan tenaga setelah berbagai peristiwa, merasa gemetar dan bertanya-tanya apakah dia bisa menang melawan Raja Iblis dalam kondisinya saat ini. Namun tiba-tiba, kekuatan yang terkumpul di tangan Velkarion tiba-tiba saja menghilang. Velkarion tampaknya berubah pikiran, melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan bermain-main dengan seorang anak kecil. Energi kuat yang memenuhi udara seketika lenyap begitu saja. Meskipun situasi ini agak mencurigakan, Qian tidak bisa lengah. Velkarion jatuh ke tanah, mengatakan bahwa dia tidak main-main dan mengusulkan untuk berbaring dan berbicara. Keputusannya membuat Qian menurunkan pedangnya dan melonggarkan kewaspadaannya. Percakapan pun akhirnya berlanjut.
Velkarion mempertanyakan apakah Qian itu benar-benar manusia dan bagaimana bisa dia sampai di sini. Meskipun jawaban Qian terdengar masuk akal, Velkarion merasakan ada sesuatu hal yang lebih. Dia mengakui dirinya sebagai Raja Iblis dan bertanya-tanya mengapa wajah Qian terlihat familiar. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, Qian menegaskan bahwa ini adalah pertemuan pertama mereka. Velkarion kemudian menceritakan bahwa dia sedang berpatroli ketika merasakan energi aneh dan dia pun berhasil menemukan Qian. Dia tampaknya mengatakan lebih dari yang seharusnya, namun tidak ada reaksi terkejut dari Qian. Velkarion tentunya heran mengapa seorang anak manusia tidak bereaksi terhadap istilah Raja Iblis. Qian di sini mulai meragukan apakah Raja Iblis itu benar-benar jahat. Jika Velkarion bisa tetap seperti ini, mungkin tidak ada invasi tentara iblis di masa depan nanti. Namun Qian merasa perlu menanyakan satu hal penting kepada dia, yaitu apa yang Velkarion inginkan sebagai Raja Iblis. Velkarion menjawab bahwa peran penting dari seorang raja adalah memastikan orang-orang di bawahnya bisa hidup dengan baik. Namun jika ada yang menghalanginya, maka dia tidak akan ragu untuk memusnahkan mereka. Qian di sini mengajukan kesepakatan agar Velkarion tidak menyerang wilayah manusia, dan dia akan membantu Velkarion dalam segala ancaman ataupun kesulitan. Velkarion ingin setuju, tetapi dengan syarat bahwa Qian menepati janjinya. Nah, dengan kesepakatan ini, Qian pun merasa lega bahwa tidak akan ada bentrokan pedang di antara mereka berdua di masa depan. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke garis depan, berharap tidak perlu bertemu lagi dengan si Raja Iblis. Oke, lanjut kita ke chapter 23. Suara sorak-sorai pecah di bawah sinar fajar yang redup saat semua orang berkumpul di sekitar Qianfer yang ditemukan tergeletak di tengah semak-semak yang lembab. Tepat 24 jam setelah dia menghilang di sungai darah, Qian pun ditemukan basah kuyup dan tidak sadarkan diri, tetapi masih hidup. Kesatria senior memeriksa detak jantungnya dan dia menyatakan bahwa Qian masih hidup. Kemudian, Qian pun diangkut dengan aman kembali ke markas. Dokfer atau ayahnya Qian langsung menuju ke tempat putranya. Meskipun tenang di luar, tetapi di dalam hatinya, dia bersyukur akan keselamatan dari putranya itu. Pertemuan mereka penuh dengan emosi, dengan Duk merasa bangga dengan keberanian Qian dalam menghadapi bahaya. Qian meskipun masih lemah, tetap tenang dan dia bersikap santai. Dia menceritakan semua pengalamannya dengan jujur, mencerminkan kedewasaan yang luar biasa untuk usianya yang masih muda. Dokfer menawarkan hadiah kepada Qian sebagai ungkapan terima kasih atas keberaniannya. Dan di sini Qian pun minta satu hal, yaitu agar dirinya tetap berada di garis depan. Sang Duk menyetujui permintaan ini, mengakui tekad dan tanggung jawab Qian dalam melindungi garis depan. Nah, setelah pertemuan itu, Dokfer meninggalkan ruangan dengan harapan untuk pertemuan yang tiada akhir bagi putranya. Sementara itu untuk Qian, meski mendapatkan dukungan dari teman-temannya, merasa ada sesuatu hal yang tidak enak di dalam hatinya. Saat pertanyaan kehairan tentang keberadaan Raja Iblis muncul, Qian masih merasa ragu tentang kebenaran semua hal yang terjadi. Ketika Emily dan Putri Arin datang untuk mengunjunginya, Qian merasa tidak nyaman dengan perasaan mereka yang tidak sepenuhnya tulus. Saat Putri Arin mengungkapkan tujuannya yang sebenarnya, Qian pun merasa terkejut dan juga kebingungan. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk bisa membantu Putri dalam ambisinya? Oke, lanjut kita masuk ke chapter 24. Saat Qian dengan tegas menolak permintaan dari Putri Arin marah dan frustasi, menuntut penjelasan lebih lanjut. Qian menjelaskan bahwa tanpa kekuatan atau dukungan, menjadi poin Putri Arin adalah tindakan yang sangat berisiko. Putri Arin menyadari kebenaran di balik kata-kata yang diucapkan sama Qian, dan meskipun dia kecewa, dia menerima bahwa dia perlu mengembangkan kekuatannya sendiri sebelum bisa mendapatkan dukungan dari Qian. Qian kemudian memberikan harapan dengan mengatakan bahwa dirinya akan menguasai perkembangan Putri Arin dan mungkin suatu hari nanti akan bersedia melayaninya jika dia menunjukkan potensi yang cukup. Putri Arin dengan tegas berjanji untuk berusaha keras menjadi seorang yang layak mendapatkan dukungan dari Qian. 10 bulan kemudian telah berlalu. Suasana berubah menjadi dingin dan berbahaya saat seorang pria berjubah putih berlari ke tengah hutan yang tak berpenghuni. Pria ini bernama Renal Crimson, berusaha menggunakan artefak magis untuk mencapai tujuannya. Namun dia tiba-tiba dihentikan oleh suara dingin dari Qian yang sudah menonton pergerakan Renal selama setahun terakhir. Qian mengungkap rencana licik dari Renal yang melibatkan perdagangan darah iblis di pasar gelap. Ketegangan meningkat saat Renal mencoba menyerang Qian dengan menggunakan sihir api tingkat tinggi. Tetapi serangan itu tidak berhasil.
Qian mengungkap kekuatannya yang luar biasa dengan cara mengendalikan kabut hitam yang seketika memadamkan api dari Ronald dan membuat Renal menjadi putus asa. Qian menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan mengatasi Renal dengan sangat mudah dan mengungkap rencananya untuk bisa membersihkan pengkhianat di antara korps pemasok. Pada akhirnya, Qian pun berhasil muncul sebagai figur yang kuat dan tidak kenal ampun, bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Setelah itu, Qian pun berdiri di atas Renal, menunjukkan bahwa dia adalah pembunuh yang berbahaya dan juga tanpa ampun. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 25. Di camp belakang, gerbong-gerbong penuh perbekalan, senjata dan artefak dari istana kekaisaran tiba setiap triwulan. Para petugas perbekalan dengan sigap mulai menurunkan dan mengatur barang-barang tersebut. Nah, di tengah hiruk-pikuk, dua personel perbekalan bertukar tanda rahasia dan bergegas menuju ke tempat penyimpanan makanan, terutama tumpukan karung garam. Salah satu dari mereka kemudian berjaga-jaga, sementara yang lain mengobrak-abrik karung garam dan menemukan dua peti kayu. Dengan penuh semangat, mereka pun membuka peti pertama yang berisi botol kaca dengan cairan gelap, darah iblis yang diambil dari garis depan. Namun peti kedua yang lebih berat ternyata berisi kepala terpenggal dari Renal Crimson, yaitu seorang kesatria penyihir kelas ke-7. Mereka terkejut dan ketakutan, bertanya-tanya perihal siapa yang telah melakukan hal ini. Di sisi lain, prajurit yang telah menyelesaikan tugas mereka, termasuk dua personel perbekalan, kembali menaiki kereta. Qian yang mengawasi dari kejauhan, merasa puas setelah melihat ketakutan dari mereka. Dia memastikan mereka menyampaikan pesan peringatannya kepada kerajaan garam, yaitu tempat para penyihir gila berkumpul untuk melakukan penelitian sihir. Meskipun Qian enggan terlihat lebih jauh, Qian tahu kalau mereka harus diwaspadai untuk mencegah tindakan mereka yang lebih berbahaya. Sementara itu, Qian kembali ke tenda tempat Emily menunggunya dengan tidak sabar. Emily mengeluh tentang Qian yang selalu saja menghilang, tetapi segera bersemangat setelah mengetahui mereka akan segera meninggalkan garis depan dan kembali ke mansion setelah hampir setahun. Oke, kembali ke mansion. Qian kemudian melihat kesibukan dari para pelayan yang menurunkan barang-barang dari Kranz, yaitu saudara tirinya atau pangeran keempat. Qian bertemu dengan Kranz yang tampak ketakutan dan segera melarikan diri. Qian merasa aneh melihat perubahan sikap dari para pelayan yang kini bersikap sopan kepadanya setelah dia setahun telah pergi. Namun saat tiba di kamarnya, Qian merasakan kehadiran yang tidak diinginkan di balik pintu. Ketika pintu terbuka, Qian pun bertemu dengan Aselver, yaitu kakaknya, yang selama ini dianggapnya segalanya, dan yang telah membuatnya mati di kehidupan sebelumnya. Wajah penuh kebencian Asel membuat Qian teringat kembali kenangan masa lalunya. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 26. Saat pintu terbuka, Qian pun berdiri tak bergerak, tenggelam dalam pikiran yang berkecamuk. Tangan kanannya melayang di udara, mencerminkan kegelisahannya. Nah, di hadapannya, Acel kakak laki-laki yang dibencinya, menyeringai dengan sangat sombong. Qian mencoba mengendalikan amarahnya, mengingat sumpahnya untuk menghancurkan Acel dengan sepenuhnya. Namun, godaan untuk segera membunuhnya hampir tak tertahankan. Tangannya perlahan menggapai gagang pedang Kairam, memutuskan untuk tetap tenang meskipun emosinya berkobar-kobar. Saat Qian meraih gagang pedang, kekacauan pikirannya akhirnya menghilang, digantikan oleh keteguhan hati. Tetapi tiba-tiba, tangan misterius meraih pergelangan tangannya. Sebuah bisikan tegas dari pedang yang hidup memperingatkannya untuk berhenti. Qian segera menundukkan kepalanya dan menyapa Acel dengan sikap tenang meskipun hatinya berkecamuk. Acel berbicara dengan nada ramah yang membuat Qian menjadi marah dalam hati, namun dia berhasil menyembunyikannya. Emily, seorang pelayan yang setia, tiba di kamar Qian dengan barang-barang bawaan. Dia terkejut setelah melihat Acel dan segera minta maaf atas ketidaksopanannya. Acel menanggapinya dengan senyuman, sementara Qian masih tetap diam menahan emosinya. Nah, setelah Acel pergi, Emily pun mengeluh tentang ketegangan yang telah dia rasakan, dan Qian dan tatapan penuh amarah meminta Emily untuk meninggalkannya sendiri. Emily yang kaget dan perubahan sikap dari Qian menurut tanpa bertanya lebih lanjut. Setelah Emily pergi, Qian pun bergegas ke kamar mandi, muntah karena tekanan emosional yang telah dirasakannya. Dia tertawa getir, menyadari betapa sulitnya menahan diri untuk membunuh kakaknya yaitu Acel. Pedang Kairam yang hidup dan bisa berbicara mengejeknya karena hampir saja kehilangan kendali. Qian merenungkan masa lalunya dan kebenciannya terhadap si Acel.
Meski si hasil di masa kini masih belum matang, tetapi kebenciannya tetap tidak berkurang. Chen memutuskan untuk menunggu saat yang tepat untuk balas dendam dengan sempurna kepada kakaknya itu. Dia yakin bahwa hidupnya yang penuh sumpah untuk mencapai segalanya sendirian tidak akan memberikan tempat bagi A Silver. Chen bersumpah untuk menghapus keberadaan Hasil dari dunia ini. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 27. Di sebuah mansion besar, pada larut malam, seorang pria berseragam mendekati pintu perak di ujung koridor lantai 5. Setelah dia mengetuk pintu, dia dipersilakan masuk oleh pemilik kamar yaitu Hasil, yang sedang membaca buku dengan santai. Pria itu melaporkan bahwa dia telah menemukan keberadaan dari seorang wanita muda yang dimaksud oleh Hasil di wilayah Purwina, tempat para White Elves tinggal. Hasil menyuruh pria itu untuk terus mengawasi wanita tersebut dan memberitahunya jika ada tanda-tanda dia kembali ke keisaran. Percakapan berlanjut, di mana Hasil menunjukkan bahwa dia merasa tidak nyaman setelah bertemu dengan saudaranya Qian. Beberapa jam yang lalu, meski mereka baru pertama kali bertukar kata, tetapan Qian seolah menunjukkan kebencian yang sangat mendalam, seperti bertemu dengan musuh lama. Hasil merasa perlu untuk mengawasi Qian agar tidak tersesat. Pria itu segera mengerti dan meninggalkan ruangan setelah menugaskan seseorang untuk mengawasi Qian. Hasil kemudian menatap keluar jendela, melihat pemandangan malam yang gelap dan juga menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang membangkitkan kehadiran dari seseorang. 18 Februari tahun 986 era kejadian. Pada pagi hari ketiga sejak kembali ke mansion, Chen bersiap untuk berangkat ke akademi. Di halaman mansion, gerbong dan para kesatria penjaga sudah menunggu. Emily, pelayan pribadi Qian, berdiri di depan gerbong dengan ekspresi kecewa karena Qian baru memberitahunya semalam bahwa dia tidak bisa ikut ke akademi. Chen menjelaskan bahwa peraturan di akademi melarang membawa pelayan pribadi, meskipun sebenarnya ada cara untuk menyiasati aturan tersebut dengan menyamarkan pelayan sebagai kesatria penjaga. Emily akhirnya menerima penjelasan dari Qian dan dia pun mengucapkan selamat tinggal. Qian naik ke gerbong dan berangkat menuju kota Luwen di tenggara kekaisaran, tempat Royal Academy berada. Qian berencana untuk tidak menarik perhatian di akademi dan fokus pada tujuannya sendiri. Nah, dalam perjalanan, Qian pun tertidur dan terbangun ketika gerbong berhenti untuk berkemah di dekat lembah. Namun tempat ini jauh dari kota Saperen, dan Qian segera menyadari ada yang tidak beres. Kesatria penjaga yang mengelilinginya menunjukkan niat permusuhan. Ketika ditanya siapa yang memberi perintah untuk menyerang, seorang kesatria hanya tertawa mengejek. Dan dengan cepat, Qian bereaksi dan membunuh salah satu kesatria, menyebarkan percikan darah di wajahnya dan membuat kesatria lainnya menjadi pucat ketakutan. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 28. Aroma darah tersebar di mana-mana, seolah-olah dewa kematian baru saja lewat. Brian Kenrick, seorang kesatria Velias, tidak percaya dengan apa yang dia saksikan tepat di depan matanya. Setiap detik, teriakan para kesatria terdengar bergema, disertai dengan pemandangan mengerikan dari darah merah yang turun tanpa henti. Apakah ini benar-benar ulah anak laki-laki berumur 11 tahunan? Qian Fer, putra bungsu Duke Willius Fer, berdiri di tengah-tengah mayat para kesatria. Setahun yang lalu, dia dicemooh sebagai pewaris garis keturunannya yang tidak kompeten. Namun dalam 1 tahun terakhir, dia telah berkembang menjadi sosok paling menonjol di wilayah tersebut, mendapatkan pengakuan dari Duke dan bahkan mendapatkan gelar penjaga sang putri, serta orang yang kembali hidup melawan naga iblis. Brian, yang menyaksikan kekejaman dari Qian, merasakan kakinya yang melemah dan roboh. Qian dengan pedang kecil yang tidak lebih besar dari sisir rambut seorang wanita, telah dengan kejam memotong tangan yang memegang senjata, melumpuhkan kaki, dan akhirnya memenggal kepala lawannya tanpa ragu. Qian kemudian mendekati lembah dan menyeka wajahnya, tampak begitu tenang seolah tindakan tersebut adalah hal yang lumrah. Saat ini, Qian bertanya acuh tak acuh, apakah para kesatria juga terlibat dalam premanisme? Brian di sini tidak bisa menjawab. Yang keluar dari bibirnya yang gemetar hanyalah erangan yang lemah. Setelah selesai bersuci, Qian pun berjalan mendekat, menatap mata Brian saat dia berlutut. Dia merintahkannya untuk segera berbicara. Ini adalah perintah yang merangsang indera seperti bisikan hantu, membuat Brian menumpahkan segalanya tanpa perlawanan. Brian mengungkapkan bahwa dia menerima perintah dari Lady Margaret untuk membunuh Qian dalam perjalanannya ke Royal Academy. Qian bertanya alasan dibalik perintah tersebut, dan Brian menjelaskan bahwa ada rumor tentang permintaan Tuan Muda Krens kepada Lady Margaret sebelum dia pergi ke Akademi. Mungkin saja Lady Margaret menerima permintaan itu dan memberikan tugas yang satu ini.
Meskipun itu hanya spekulasi di antara mereka. Qian terkekeh tidak percaya dan menyadari mengapa Kranz lari seperti kelinci yang ketakutan. Dia melanjutkan pertanyaan, bertanya apa yang akan mereka lakukan setelah berhasil membunuhnya. Brian menjelaskan bahwa mereka seharusnya kembali, melaporkan situasinya, dan mengatakan bahwa mereka diserang oleh pencuri dan Qian pun mati. Setelah itu, mereka pun dijanjikan hadiah. Qian mendengarkan ceritanya dan dia menyeringai. Dia menyatakan bahwa para kesatria itu hanya berpangkat rendah. Hanya kesatria yang baru diangkat dari barisan pelatihan. Dia memberitahu Brian bahwa jika mereka kembali, mereka akan langsung ke tiang gantungan karena kegagalan dalam melindungi Qian. Brian mulai gemetar dengan ketakutan dan bertanya apakah dia juga akan dibunuh. Qian mentapnya dengan tajam dan bertanya mengapa Brian berpikir demikian. Brian mengaku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan dan merasa tidak ada alasan untuk tetap hidup. Qian berbicara dengan senyuman penuh teka-teki bahwa ada perbedaan antara tidak berharga dan tidak layak untuk tetap hidup. Dia menambahkan bahwa masih ada yang perlu Brian lakukan untuknya. Ketika Brian bingung dan bertanya apakah maksud dari Qian, Qian pun mengangguk ke arah gerbong dan mengatakan bahwa Brian mengemudikan kereta dengan baik. Qian kemudian menaiki kereta dan meninggalkan lembah bersama Brian yang menjadi pengemudi. Dalam perjalanan, Qian terlibat dalam percakapan batin dengan Kairam, makhluk yang mendampinginya. Kairam mempertanyakan mengapa Qian repot-repot membiarkan Brian hidup, namun Qian menjelaskan bahwa Brian bisa lebih berguna hidup daripada mati. Setelah perjalanan panjang, mereka pun tiba di kota Subheren. Penjaga kota memeriksa identitas mereka, dan Qian menunjukkan segel Hausper untuk mendapatkan izin masuk. Kota Subheren tampak suram, dengan banyak penjaga bersenjata berpatroli. Penjaga memberikan saran kepada Qian untuk menyewa beberapa penjaga saat berada di kota karena situasi yang tidak menentu. Qian memutuskan untuk mencari penginapan yang layak dan meninggalkan barang-barangnya di sana sebelum menjelajahi lebih lanjut. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 29. Anak laki-laki berusia 11 tahun itu duduk sendirian di sebuah kedai yang penuh sesak dengan pria-pria yang semangat bertukar tangan dan juga pesanan. Meskipun suasana tersebut jauh dari cocok untuk anak seumurannya, dia memilih untuk mengabaikannya. Dia menemukan sebuah kursi kosong dan dia pun akhirnya duduk, membiarkan tatapan-tatapan pria di sekelilingnya beralih kepadanya, seolah sudah mengetahui kedatangannya sebelumnya. Mereka terlihat seperti tentara bayaran biasa, tanpa ada yang istimewa sedikit pun. Salah satu dari mereka, dengan penampilan yang kurang menarik, bahkan berani mendekati anak tersebut. "Hei dengar, tuan muda dari keluarga kaya, apa tujuanmu di sini?" tanya pria tentara bayaran dengan nada yang kasar. Anak itu hanya terkekeh, menyadari betapa kurangnya adab dari pria tersebut. Namun dia memilih untuk tetap tenang. Dalam pertukaran pandangan mereka, terjadi perbandingan naluri antara predator. Namun saat aura dominan anak itu menyelubungi ruangan, pria itu merasa ragu dan akhirnya dia pun mundur. Namun, suasana tiba-tiba berubah saat nama kabut hitam disebutkan. Tanggapan tidak terduga dari anak itu menunjukkan bahwa ini bukanlah masalah sepele. Sebuah kejadian mendadak mengubah suasana ruangan dan pria yang sebelumnya sombong itu akhirnya terdiam, menyadari bahwa anak itu mungkin saja lebih dari yang dia perkirakan. Tetapi ketika keadaan semakin tegang dengan munculnya raja lokal yaitu Pasalon, suasana pun menjadi semakin tegang. Pasalon terkesan berjuang mengendalikan tubuhnya yang gemetaran di saat dia berbicara tentang pemburu dari kabut hitam yang menantangnya. Namun keadaan berubah tiba-tiba ketika Pasalon terdiam dan tubuhnya terkapar tak bernyawa. Keadaan yang mendadak dan misterius itu menyiratkan kehadiran yang jauh lebih kuat dan mengerikan daripada yang bisa dipikirkan sama siapapun. Oke, lanjut kita masuk ke chapter 30. Apa yang terjadi jika seseorang yang terlahir sebagai manusia mengingkari kemanusiaannya? Ya, mereka dikucilkan oleh masyarakat dan dibiarkan layu begitu saja, dan tidak diakui oleh siapapun. Ketika individu-individu yang lemah berkumpul, mereka pun menciptakan ketertiban dan juga menciptakan hukum untuk tetap berada di dalam kelompok sebagai seorang manusia. Seseorang harus mematuhi aturan-aturan ini. Apa yang terjadi jika mereka melanggarnya? Ya, sederhana saja. Mereka tidak lagi menjadi seorang manusia. Nah, saat ini, Qian berkelana di sebuah gang yang bahkan para penjaganya pun tidak terlihat. Apalagi orang, hanya menyisakan kekosongan yang ada di sekelilingnya. Suasananya sempurna untuk membunuh seseorang secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Namun harapan Qian untuk menemukan anggota kabur di sini sepertinya pupus, tidak ada yang mendekat.
Setelah menunggu sekitar 30 menit, Cian pun hampir menyerah. Tetapi tiba-tiba saja dia mendengar suara aneh dari ujung geng. Suara-suara aneh itu diikuti oleh langkah kaki yang tidak dia kenal. Meskipun hanya satu-satu langkah kaki, kehadiran yang Cian rasakan bukan hanya satu orang doang. Lebih-lebih lagi, Cian mencium bau darah yang menyengat. Dan tanpa ragu, Cian pun mengejar sumber suara tersebut dan akhirnya menemukan seorang pria parubaya yang telah terluka. Meskipun awalnya Cian mengira dia anggota kabut, tampaknya dia bukan bagian dari organisasi tersebut. Cian meninggalkannya dalam keadaan terluka dan melanjutkan pencarian. Saat Cian bergerak maju, Cian pun mendengar suara erangan yang tidak menyenangkan dari sebuah karung yang tergeletak di samping Cian. Penasaran, Cian pun membuka karung itu dan menemukan seorang pria parubaya tanpa rambut di kepala dan perut buncit di dalamnya. Meskipun awalnya Cian curiga terhadapnya, sepertinya dia tidak terlibat dalam kejadian ini. Cian pun memutuskan untuk meninggalkannya dan melanjutkan pencarian dengan rasa frustasi. Cian menyadari bahwa pencarian Cian untuk menemukan anggota kabut di kota ini mungkin saja sia-sia. Namun Cian masih belum yakin. Dengan langkah yang hati-hati, Cian pun meninggalkan tempat kejadian dan dia pun kembali ke penginapan. Meskipun kecewa dengan hasilnya, Cian tetap bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang kabut dan tujuan mereka. Cian bertanya-tanya apakah Cian akan menemukan jawaban di akademi atau apakah Cian harus mencari petunjuk lainnya. Dalam perjalanan kembali ke penginapan, Cian menerung dengan tindakan dia dan apakah Cian telah membuat keputusan yang telah tepat. Meskipun Cian berhasil menemukan beberapa petunjuk, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Cian tahu bahwa dirinya harus tetap waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan dalam pencariannya, yaitu untuk menemukan kebenaran tentang kabut dan juga misi mereka. Dengan tekad yang kuat, Cian pun bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya.